Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cahya Vidya Rini Lutfia dengan NIM 2205124080715, Prodi Ekonomi Syariah STEBIS YPII. Baik, pada video kali ini saya akan membahas salah satu dari 14 prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol, yaitu Division of Work atau yang dalam bahasa Indonesianya berarti pembagian kerja. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita kenalan dulu nih dengan tokoh yang mencetuskan prinsip ini. Siapa sih Henry Fayol itu? Baik teman-teman, jadi Henry Fayol adalah seorang insinyur pertambangan sekaligus manajer asal Prancis yang lahir pada tahun 1841. Nah, beliau ini memulai karirnya sebagai seorang insinyur di sebuah perusahaan pertambangan ya guys. Kemudian beliau itu berhasil menjadi direktur perusahaan. Nah, dari pengalamannya memimpin perusahaan itu, Henry Fayol pada akhirnya mengamati nih bagaimana sebuah organisasi dapat berjalan lebih efektif jika dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen yang tepat. Nah, berdasarkan pengalamannya tersebut, Fayol itu kemudian merumuskan 14 prinsip manajemen yang hingga saat ini masih menjadi salah satu dasar dalam ilmu manajemen dan diterapkan di berbagai organisasi, perusahaan, bahkan instansi pemerintahan ya guys. Nah, menariknya, meskipun teori ini sudah berusia lebih dari 1 abad, banyak prinsip yang masih relevan dengan kondisi dunia kerja saat ini. Salah satu prinsip yang menurut saya paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah division of work atau pembagian kerja. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sejenak. Coba bayangkan ketika kita sedang mengadakan kegiatan nih, acara kampus misal. Bayangkan kalau misalnya semua anggota pengen ngerjain pekerjaan yang sama, semuanya pengen jadi MC, semuanya pengen ngurusin konsumsi, bahkan semuanya pengen jadi dokumentasi. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Kemungkinan besarnya acara akan jadi berantakan, tentu saja. Nah, karena ada pekerjaan yang menumpuk, ada pekerjaan yang justru tidak dikerjakan sama sekali, bahkan bisa muncul kebingungan karena semuanya saling menunggu. Nah, teman-teman, dari contoh sederhana itu sebenarnya kita sudah melihat nih betapa pentingnya pembagian kerja. Henry Fayol itu pernah mengatakan, specialization belongs to the natural order. Artinya, spesialisasi atau pembagian pekerjaan sesuai kemampuan seseorang merupakan sesuatu yang alami. Kalimat sederhana ini mempunyai makna yang sangat dalam ya teman-teman, karena pada dasarnya manusia itu nggak bisa menguasai semuanya sekaligus. Karena setiap orang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta minat yang berbeda-beda. Baik, dari perbedaan itulah kita bisa ambil contohnya. Ada yang jago berbicara depan umum, ada yang teliti dalam mengolah data, ada yang kreatif dalam membuat desain, ada juga yang lebih suka mengatur jalannya sebuah kegiatan seperti membuat rundown atau membuat runtutan acaranya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau setiap orang mengerjakan bidang yang paling sesuai dengan kemampuannya, maka hasil pekerjaannya tentu akan jauh lebih baik dibandingkan jika semua orang mengerjakan semua hal secara bersamaan. Lalu sebenarnya nih, apa yang dimaksud dengan division of work? Jadi yang dimaksud dengan division of work adalah prinsip yang menekankan pembagian tugas kepada setiap individu sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan tanggung jawab masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya spesialisasi, seseorang akan semakin terampil karena terus mengerjakan bidang yang sama. Nah, tujuan dari prinsip ini bukan supaya seseorang bekerja lebih banyak daripada yang lain, melainkan agar setiap orang dapat fokus pada pekerjaannya, meningkatkan keahlian, dan menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Inilah alasan mengapa hampir semua perusahaan itu menerapkan sistem pembagian kerja. Contoh, di sebuah bank, kan nggak semua pegawai itu melayani nasabah di bagian yang sama ya. Contohnya ada customer service nih yang membantu nasabah, membantu jalannya pembukaan rekening. Ada teller juga yang menangani transaksi uang. Ada bagian pembiayaan juga yang menganalisa permohonan pembiayaan. Ada juga bagian pemasaran yang mencari nasabah baru. Nah,
Mereka ini memiliki tugas yang berbeda, tetapi semuanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Jadi, pembagian kerja itu bukan berarti memisahkan orang-orang di dalam organisasi, justru sebaliknya ya, yaitu pembagian kerja membuat setiap orang saling melengkapi sehingga organisasi dapat berjalan lebih teratur, efisien, dan produktif. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, prinsip pembagian kerja ini sebenarnya tidak hanya berlaku di perusahaan saja, tapi juga di kehidupan sehari-hari pun kita sering menerapkannya tanpa sadar. Misalnya saat mengerjakan tugas kelompok. Nah, biasanya ada teman yang bertugas mencari referensi, ada yang membuat PowerPoint, ada juga yang menyusun laporan, dan ada juga yang menjadi presenter, seperti itu. Kalau semua anggota kelompoknya hanya mengerjakan satu bagian yang sama, misalnya semuanya membuat PowerPoint, tentunya tugasnya itu nggak akan selesai dengan baik ya teman-teman. Sebaliknya, ketika setiap anggota memiliki tugas yang jelas sesuai kemampuan, maka pekerjaannya akan menjadi lebih selesai dan hasilnya pun akan semakin lebih maksimal. Nah, konsep sederhana inilah yang dimaksud oleh Henry Fayol dengan division of work. Beliau percaya bahwa spesialisasi membuat seseorang menjadi lebih terampil dan produktif. Karena semakin sering seseorang mengerjakan bidang tertentu, maka semakin tinggi pula pengalaman dan kualitas hasil kerjanya. Ada satu kutipan Henry Fayol yang cukup terkenal dan menurut saya ini sangat cocok dengan prinsip ini, yaitu managerial ability can and should be acquired. Artinya, kemampuan dalam mengelola pekerjaan bisa dipelajari dan terus dikembangkan. Jadi, pembagian kerja bukan hanya soal membagi tugas, tetapi juga memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan keahliannya. Sekarang kita lihat apakah teori Henry Fayol ini masih relevan di zaman sekarang? Jawabannya adalah masih sangat relevan. Hal ini dibuktikan oleh sebuah penelitian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui nih apakah pembagian tugas dan pemberian wewenang benar-benar memengaruhi kinerja pegawai. Penelitian dilakukan terhadap 81 pegawai menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Nah, hasilnya sangat menarik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembagian tugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya, semakin jelas pembagian tugas dalam suatu organisasi, maka semakin baik pula hasil kerja para pegawainya. Mengapa bisa begitu? Karena ketika seseorang memiliki tugas yang jelas, ia dapat lebih fokus pada pekerjaannya. Selain itu, ia juga memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan keterampilan di bidang tersebut, sehingga pekerjaannya menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berkualitas. Sebaliknya, jika kita membagi tugas yang tidak jelas, biasanya akan muncul berbagai masalah. Misalnya, ada pegawai yang mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Ada juga pekerjaan yang justru tidak dikerjakan karena semuanya mengira itu adalah tugas orang lain. Akibatnya terjadi kebingungan, pekerjaan akan menjadi lebih lambat, bahkan bisa memicu konflik di dalam tim. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pembagian tugas yang baik perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing pegawai. Jadi seorang pemimpin tidak cukup hanya berkata, kamu kerjain ini ya, tetapi juga harus memastikan nih bahwa orang tersebut memang memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Kalau dipikir-pikir, hal ini juga sering kita alami ya sebagai mahasiswa. Misalnya dalam satu kelompok ada teman yang memang jago berbicara, tentunya lebih cocok menjadi presenter. Ada juga teman yang teliti dalam menulis, sehingga dia cocok untuk menyusun laporan. Nah, ada juga yang kreatif menggunakan Canva atau PowerPoint, sehingga bertugas membuat presentasi. Nah, ketika tugas itu dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing, hasilnya biasanya akan lebih memuaskan dibandingkan jika semua dipaksa mengerjakan pekerjaan yang sama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa teori Henry Fayol itu sudah berusia lebih dari 1 abad. Ternyata prinsipnya yaitu division of work masih sangat relevan hingga saat ini. Bahkan penelitian modern pun membuktikan bahwa pembagian kerja yang tepat dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja setiap anggotanya.
Nah, teman-teman, setelah kita memahami pengertian dan melihat hasil penelitian tadi, menurut saya ada beberapa kelebihan dari prinsip division of work. Yang pertama tentu saja meningkatkan efisiensi kerja. Ketika setiap orang memiliki tugas yang jelas, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat karena tidak ada waktu yang terbuang untuk mencari tahu siapa yang harus mengerjakan apa. Kedua, meningkatkan kualitas pekerjaan. Karena seseorang itu terus mengerjakan bidang yang sama, keterampilan dan pengalamannya pun akan semakin berkembang. Akibatnya, hasil pekerjaannya pun menjadi lebih baik. Yang ketiga, memudahkan koordinasi dalam organisasi. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap anggota memahami tanggung jawabnya masing-masing sehingga proses kerja akan menjadi lebih teratur. Namun menurut saya prinsip ini juga memiliki beberapa tantangan ya. Misalnya jika pembagian kerja dilakukan secara berlebihan, seseorang bisa merasa bosan karena terus mengerjakan pekerjaan yang sama setiap hari. Selain itu, pegawai mungkin akan hanya menguasai satu bidang saja dan kurang memahami pekerjaan di bidang yang lain. Karena itu, menurut saya, organisasi saat ini perlu menerapkan pembagian kerja secara fleksibel. Artinya setiap orang memiliki tugas utama sesuai keahliannya, tetapi tetap diberi juga kesempatan nih untuk belajar keterampilan baru melalui pelatihan ataupun rotasi job desk. Dengan cara ini organisasi akan tetap efisien, tetapi para anggotanya juga terus berkembang. Nah, hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang saya gunakan sebagai referensi. Penelitian tersebut menyarankan agar pimpinan tidak hanya membagi tugas, tetapi juga memastikan bahwa tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan pegawai, menjelaskan tanggung jawab secara jelas, serta membangun komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau kita melihat perkembangan dunia kerja sekarang, terutama di era digital dan penggunaan artificial intelligence atau AI, pembagian kerja justru menjadi semakin penting. Kenapa? Karena pekerjaan saat ini semakin kompleks, jadi tidak mungkin satu orang menguasai semuanya sekaligus. Ada yang fokus pada analisis data, ada yang membuat strategi pemasaran, ada juga yang mengelola media sosial, ada yang mengembangkan teknologi, dan ada juga yang melayani pelanggan. Namun, walaupun tugasnya berbeda-beda, mereka tetap harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama juga. Jadi, pembagian kerja bukan berarti bekerja sendiri-sendiri, melainkan bekerja sesuai peran masing-masing sambil tetap saling mendukung. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa division of work merupakan salah satu prinsip manajemen Henry Fayol yang masih sangat relevan hingga saat ini. Pembagian kerja membantu organisasi menjadi lebih efektif dan meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan keahlian setiap individu, dan terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai apabila diterapkan dengan tepat. Nah, dari materi yang sudah saya paparkan, saya ingin menutup video ini dengan sebuah kutipan yang sering dikaitkan dengan pemikiran Henry Fayol, yaitu to manage is to forecast and to plan, to organize, to comment, to coordinate, and to control. Bagi saya, kutipan ini mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya bergantung pada pemimpinnya, tetapi juga pada bagaimana setiap orang ditempatkan pada peran yang tepat. Maka ketika orang yang tepat mengerjakan tugas yang tepat juga, maka organisasi akan lebih mudah mencapai tujuannya. Demikian pemaparan materi saya mengenai prinsip pertama Henry Fayol, yaitu division of work atau pembagian kerja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. See you at the top and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.